Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan banyak sekali kenikmatan berupa kesehatan, keselamatan, ya, dan salah satunya adalah kesempatan untuk kita bertemu secara virtual di Zoom ini. Dan mudah-mudahan di perkuliahan hari ini tentu membawa berkah, manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan kita khususnya umat Muslim kelak akan diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat yang akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya bagi teman-teman yang Muslim khususnya ya. Mudah-mudahan Ramadan ini diberikan kesabaran ya, melatih diri untuk lebih taat ya. Dan mudah-mudahan 30 hari bisa menjadikan kita sebagai insan yang terlahir kembali bersih dan meningkatkan ketakwaan kita untuk menjalani bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Oke, suaranya terdengar ya? Benar, Pak. Oke ya. Dengar Pak. LD sudah terdengar ya LD? Sudah Pak, sudah. Oke. Terdengar tapi agak kecil mungkin ya. Baik, kita akan melanjutkan materi ke pertemuan 4 ya. Ya, silahkan sambil dibuka modulnya dulu ya. Jadi kita bareng-bareng nanti ngoding supaya saya selesai, kalian juga selesai ya. Di pertemuan keempat atau minggu keempat ini, materinya adalah membuat halaman transaksi booking peminjaman ya. Nggak terasa kita udah masuk ke minggu keempat ya. Kalau satu semester itu kan hanya 16 pertemuan ya, atau 16 minggu ya. Dan pertengahan semester itu kan 8 ya. Minggu ke-8 ya. Dan sekarang kita sudah masuk ke minggu keempat. Jadi tinggal sekitar 3 minggu lagi kita udah masuk ke UTS ya. Jadi udah sangat cepat ya. Nggak terasa ya. Apalagi kalian perkuliahan secara daring ya, nggak perlu ke kampus ya, tahu-tahu udah semesteran. Oke. Di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang membuat halaman transaksi booking peminjaman ya. Jadi di pertemuan 4 ini melanjutkan di pertemuan 3 yang sebelumnya kita sudah membuat halaman register dan login ya. Nah, selanjutnya adalah diteruskan membuat halaman booking ya, transaksi booking. Jadi analoginya adalah ketika anggota itu sudah mendaftar dan login, mereka bisa klik booking ya. Dan ketika klik booking nanti dia akan masuk ke dalam keranjang booking ya. Jadi daftar yang sudah di booking gitu. Jadi baru booking ya, belum peminjamannya ya gitu. Jadi kalau nanti ada keranjang itu berarti masuk ke temporari dulu, jadi seistilahnya sementara ya. Kecuali sudah check out, nah baru itu dinyatakan pinjam gitu. Nah, tujuan dari pembelajaran ini tentu mahasiswa mampu membuat controller booking dan pinjam, memodifikasi controller booking dan pinjam, serta memodifikasi halaman booking buku. Ya, tujuannya itu. Sebenarnya booking ini nanti pada prakteknya itu
tidak hanya dipraktekkan di web perpustakaan ya atau pustaka booking ini. Kalian bisa mengambil script ini untuk dimodifikasi ke misalkan website jual beli online ya, e-commerce. Konsepnya sama ya, karena di sini ada keranjang belanja ya atau keranjang booking ya. Ya, jadi kalau kita beli online kan tentu pilih barang dulu lalu masukin ke keranjang belanjanya gitu sebelum check out. Nah, sebenarnya hampir mirip ya. Nah, ketika nanti kalian mungkin membuat projectnya e-commerce, nah ini bisa dimodifikasi gitu. Jadi script itu pasti mirip-mirip ya. Nah, cuman pemahaman kita aja yang kadang bingung ya, Pak, untuk misalkan bikin aplikasi absensi online itu scriptnya kayak gimana, Pak? Sebenarnya kita bisa mengambil script-script yang sudah kita buat sebelumnya, namun perlu modifikasi gitu ya. Jadi nggak sepenuhnya seperti itu, jadi harus ada modifikasi. Oke. Ya, jadi nanti kalau kalian ngambilnya e-commerce ini mirip ya. Gitu. Nah, hasil dari pertemuan keempat ini kemungkinan seperti ini ya. Jadi nanti ada tambahan satu menu, yaitu menu booking ya atau keranjang di sini. Ya. Lalu nanti ketika diklik itu nanti dia akan masuk ke halaman booking atau halaman keranjang belanja lah ya. Yang di situ isinya adalah data yang akan kita booking gitu ya. Jadi baru masuk di tabel keranjang jadi sementara gitu. Belum pinjamnya gitu. Ini hasilnya seperti ini nanti ya. Pada tahap ini, user melakukan klik tombol booking pada buku yang diinginkan, kemudian data buku yang diklik tersebut akan dimasukkan ke dalam keranjang. Dalam hal ini, tabel TEMP ya, temporary, sebagai tabel sementara ya, makanya namanya tabel temporary ya, sementara, yang digunakan untuk menyimpan data buku pada saat klik tombol booking ya. Jadi kalau ada tabel keranjang ini berarti dia bisa booking lebih dari satu ya atau lebih dari dua ya. Jadi transaksinya bisa banyak buku ya. Jadi one to many ya kalau kardinalitasnya, jadi satu user dapat meminjam banyak produk ya atau buku. Setelah booking, untuk menyelesaikan transaksi booking, user harus melihat tampilan keranjang. Jadi tadi diklik dulu menu bookingnya, lalu tampil daftar bookingnya, lalu pada tampilan keranjang ini ada dua tombol, yaitu tombol lanjutkan booking dan tombol selesai booking ya. Kalau di Tokopedia mungkin ada lanjutkan pembayaran ya, atau belanja lagi gitu. Ya. Jadi kalau selesai booking berarti selesai lalu pinjam ya. Tombol lanjut booking digunakan untuk bisa booking buku yang lainnya. Jadi kita balik lagi ke daftar katalog ya untuk pinjam buku-buku yang lain gitu. Sedangkan tombol selesai digunakan untuk menyelesaikan booking agar data booking buku ini masuk ke sistem dan diproses oleh sistem dan bisa dilakukan peminjaman buku ya. Itu intinya seperti itu ya. Jadi ada dua tombol lanjutkan belanja lagi atau booking lagi atau tombol selesai booking ya. Membuat model booking ya. Yang pertama kita akan membuat satu model namanya model booking. Nah, buatlah sebuah model baru dengan nama model booking.php. Oke, sebelum kita masuk ke script, pertama-tama kita masuk ke XAMPP dulu ya. Jadi examnya kita nyalain, kita start yang Apache sama MySQL-nya. Oke, kalau sudah jalan seperti ini hijau ya, kita close aja. Oke, setelah itu kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Visual Studio Code. Ya, buka kembali project sebelumnya. Oke, ini. Lalu open folder ya, open folder. Di XAMPP htdoc lalu pustaka booking. Oke. Ya, ini sudah masuk semua. Ini saya close dulu semuanya ya.
Nah, ini kita sudah masuk ke project kita di Pustaka Booking. Selanjutnya kita akan bikin model. Ya, tadi instruksinya adalah membuat model dengan nama model booking. Ya, berarti kita masuk ke folder application, folder model, lalu create new file di sini namanya model booking.php ya. Model M-nya besar, booking B-nya besar. Disambungin. Oke, setelah itu, nah di sini kita kopas ya. Nanti saya jelasin ya. Oke. Oke, sekarang kita cek ya. Setelah kita kopas, kita cek satu persatu nih untuk dari penulisan ini ada yang salah atau tidak ya, seperti itu. Nah, di sini ada yang ke bawah ya, kita rapikan dulu. Jadi di sini ada query ya, query SQL yang dibuat secara manual ya, tidak menggunakan query builder-nya kode igniter, karena nggak semua query builder-nya kode igniter bisa memenuhi kebutuhan pemrograman kita ya. Jadi ada yang harus kita create sendiri. Oke, ini public function select join tanda kurung sini. Oke, public function so then silahkan dicoba ya sambil dipraktekkan supaya bareng-bareng nih kira-kira sama nggak. Oke, mohon maaf ya di sini agak rame ya di kampus karena banyak dosen juga yang ngajar online dan memang ada juga yang staff ya yang bekerja.
Oke, di sini ada script yang aneh ya. Sekarang kita cek aja nih di join order. Kalau di modul ini kan booking BO ya. Ini kayaknya ada yang salah nih ya. Kita sekarang cek aja di database-nya localhost / php myadmin ya. Nah, masuk ke tabel pustaka. Nah, di sini hanya ada tabel booking detail ya. Berarti di sini booking ya, booking detail. Nah, ini salah. Terus berarti booking detail ya, booking detail, ID booking, lalu di sini booking tabel ya maksudnya, tabel booking, titik ID booking, ini ID-nya si tabel booking. Lalu buku join ke tabel buku ya, dari tabel booking join ke tabel buku. Itu kita bisa lihat di tabel buku, ini ID ya, primary key-nya. Lalu tabel booking, tabel booking detail ya, ada ID buku. Berarti tabel buku titik ID, booking detail. Nah, booking detail titik ID buku ya, karena foreign key atau kunci tamu di tabel booking detail itu namanya ID buku. Nah, harusnya sih bagusnya sama ya, misalkan di tabel buku itu. Misalkan di sini ID buku ya, sebaiknya ID buku semua ya. Nanti kalau kalian bikin project, bikin struktur database itu sebaiknya langsung didetailkan saja. Misalkan ID itu ya ID buku gitu ya. Kalau ini ID kan bisa ID apa saja ya. Gitu. Oke, berarti ini ada perbaikan di join order ya. Nah, terus ini masih ada yang merah ya. Di sini masih ada yang merah. Insert into booking detail, ID booking, ID buku, select, simpan detailnya, insert, masukkan ke tabel booking detail, select booking ID booking, temp ID buku, ini mungkin belum ada return-nya ya, coba cek. Ya ini belum ada return-nya di sini. Harusnya ada return. Oke, ada return-nya. Nah, terus ini ya di create temp. Oke, ini juga nggak ada return-nya ya. Kita biarkan dulu ya, nanti kita coba kalau di error. Harusnya ada return ya, karena kan ini model ya. Model itu pasti dia harus dikembalikan ke controller. Saya kasih return aja lah. Nah, seperti ini, save. Oke, tidak ada merah-merah lagi ya. Jadi ya anggap sudah oke lah ya, bisa diuji coba nantinya. Saya jelasin dulu di sini model booking, kelas CI model. Di sini ada function get data, ada variabelnya, ada parameternya
variabel $table ya. Lalu di sini dikembalikan, apa yang dikembalikan adalah mengambil di sebuah table, diambil satu baris ya, row. Lalu public function get data where ini untuk mengambil data berdasarkan kriteria tertentu. Ya, di sini mengambil data dari tabel tertentu, where berdasarkan parameter tertentu ya. Get order by limit di sini mengambil data berdasarkan limit ya. Limit itu. Jadi kita bisa ngambil data misalkan ada 10 data itu kita bisa hanya tampilkan 3 atau 5 gitu. Ya, jadi tabelnya apa? Di sini tabel masuk di DB get table, lalu limit batasannya misalkan 10 ya, berarti kalau ada 20 baris hanya 10 dari yang atas yang akan tampil. Lalu order by itu dia urutan ya, urutan di sini berdasarkan apa urutannya? Bisa berdasarkan field ya, field seperti nama, ID ya. Nah, terus urutannya pakai apa? Descending ya. Descending itu berarti dari besar ke kecil ya. Jadi misalkan 20, 19, 18 ya. Tapi kalau ascending itu dari 1, 2, 3 ya. Jadi kalau descending itu dari yang terbaru ya. Gitu. Lalu di sini ada join order ya. Kalau kita lihat di sini di DB select, selectnya bintang berarti semua field. This DB from tabel booking ya yang diambil lalu dijoinkan atau digabungkan dengan tabel booking detail. Di mana booking detail titik ID booking sama dengan tabel booking titik ID booking. Jadi dijoinkan tapi harus ada relasinya ya. Relasinya itu antara ID booking yang ada di tabel booking dengan ID booking yang ada di tabel booking. Lalu dijoinkan lagi ke tabel buku. Apa yang dijoinkan adalah primary key di tabel buku ID, lalu di tabel booking detail itu ID buku. Itu. Lalu di sini simpan detail. Oke. Simpan detail itu nanti dia di-insert ke tabel booking detail. Apa yang dimasukkan ke tabel booking detail adalah ID booking dan ID buku. Yang diambil select tabel booking, select fieldnya ID booking yang ada di tabel booking ya, ini bacanya. Lalu ID buku yang ada di tabel temporary from tabel booking, tabel temporary, terus where temporary titik ID user, berarti ID user yang ada di tabel temporary sama dengan booking titik ID user yang ada di tabel booking. Jadi harus sama. And booking ID user sama dengan where. Nah, ID usernya nanti dari proses di websitenya. Jadi ini nanti diambil dari kiriman ya. Di sini kiriman dari controller. Lalu insert data ya, ini tabel, data ini parameternya, this DB insert. Nah, ini harusnya ada return-nya ya. Return. Insert. Ini untuk membuat memasukkan data ya. Kalau insert ini pasti insert into ya, tabel booking gitu misalkan. Insert into tabel booking, datanya apa gitu. Tapi karena tadi yang disimpan detail ini query-nya itu tidak bisa dibuat menggunakan query builder dari Codeigniter seperti ini ya, kan ini query builder ya insertnya. Udah gitu. Tapi ini nggak bisa, maka harus dibuat manual. Pemanggilannya seperti ini, kita bisa bikin query-nya dulu, lalu divariabelkan, lalu bisa dipanggil dengan this db query dalam kurung variabel dari query-nya. Gitu. Lalu update data mirip-mirip seperti insert data, cuma parameternya ada 3, karena update itu ada parameter untuk menentukan data mana yang mau diupdate. Kan nggak semua data yang ada di table itu mau diupdate kan, pasti hanya tertentu, misalkan ID 20 atau buku yang berjudul apa gitu aja. Maka butuh parameter where satu lagi di sini mana yang akan diupdate nantinya.
Nah, ini juga harus ditambahin return ya. Menurut saya harus ditambahin return. Kenapa? Karena dikembalikan ya. Ini untuk delete data, where. Oke. Lalu find ini untuk pencarian. Nah, mungkin ini belum dipakai semua ya, karena karena kita di pertemuan ini masih di booking ya, kemungkinan masih tidak digunakan semua. Lalu kode otomatis ini untuk membuat kode booking ya. Nah, di sini caranya adalah this select right $K, ini variable K. Ini diambil 3 baris dari kanan. As kode ya, alias kode. Nah, jadi ini diambil 3 digit dari variable key ya. Nanti variable key-nya dari controller. Order by key dash terbaru ya. Jadi ambil 3 digit angka dari variable key ya, yang paling baru. Limit 1. Jadi ibaratnya ngambil data terbarunya lalu supaya nanti bisa ditambahkan ya. Karena kan kita mau bikin kode otomatis ya. Lalu udah diambil nih get query num rows tidak sama dengan 0 ya. Lalu nanti akan ditambahkan 1 ya. 1 ya. Jadi ditambahkan 1, intervalnya 1 itu. Kalau num rows-nya kosong gitu ya. Tapi kalau tidak sama dengan 0 ya ini ya. Jadi kalau tidak 0 ya. Tapi kalau 0 berarti kodenya 1. Jadi dimulai dari 1. Lalu variabel kode max ini dari kode itu nanti str string pad ya. Coba kita search aja di Google ya. str pad ya. str pad. String pad ya, string pad. Ini salah satu manipulasi string, salah satu fungsi yang sudah ada di PHP ya. String pad. Jadi kita bisa menambahkan string ya. Nah, contohnya di sini string pad input, inputnya alien. Lalu parameter kedua berarti panjangnya. Lalu parameter ketiga adalah pad stringnya. Lalu tipenya. Nah, contohnya di sini string pad alien ya, berarti dari input, lalu panjangnya 10. Lalu ini karakternya, ya. Lalu string pad left ya. Jadi menempatkan inputnya ini di sebelah kiri ya. Jadi yang sebelah kiri yang karakter yang baru ya. Dan jumlahnya adalah 10. Panjangnya 10 karakter ya. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jadi menambahkan 10 karakter. Ya. Berarti kalau tadi di sini ada string pad, kode, ya, misalkan kodenya itu ada 3, ya. Lalu ditambahkan panjangnya 3, yang ditambahkan adalah 0. String pad left, berarti nanti hasilnya jadi, misalkan kode 3, itu jadinya 000, ya, 0-nya 3. Sebenarnya ya, 003 ya. Karena panjangnya kan 3. Nah, panjang karakternya 3.
Berarti nolnya 2, 3-nya itu maksudnya dari si dolar kode ya. Berarti kalau dolar kodenya nanti 7 ya atau 8 ya 008 gitu. Ya, hasilnya misalkan ini buat penambahan aja. Lalu ditambah lagi kode jadinya itu DMY ya. Berarti hasilnya nanti seperti ini. DMY. Misalkan D-nya itu berarti tanggal 3 misalkan bulan 12, Y-nya itu 2022 ya, misalkan seperti ini. Terus digabung dengan kodenya adalah 008. Nah, jadi ini gabungannya. Jadi ini tanggal bulan tahun lalu ditambahkan dengan kode max ya. Itu. Jadi itu jadi kode jadinya ya. Jadi kode akhirnya adalah nanti seperti ini. Lalu dikembalikan return. Oke. Ya pasti kalian bingung lah ya. Tapi nanti pelan-pelan akan saya ulangi lagi untuk pemahamannya. Nah, setelah kita bikin model booking, kita lanjutkan adalah membuat model pinjam ya. Ini langsung dibuat model pinjamnya. Nah, oke, kita ikuti aja. Nanti kita jelasin, saya jelasin lagi. Saya jelasin urutannya. Sebenarnya bisa aja kita bikin model bookingnya dulu ya, lalu kita bikin tampilannya. Kita masuk ke model lagi, folder model, lalu create new file. Model pinjam.php. Seperti ini ya. Oke, lalu kita ambil kodenya. Oke ya, jadi seperti ini. Tadi ada kesalahan di join ya, tadi kurang tanda panahnya di sini. Silahkan kalian bisa cek. Kalau udah tinggal di save. Ya, jadi kita udah bikin dua model booking dan model pinjam. Saya lanjutkan dulu. Nah, setelah kita membuat model booking dan model pinjam, selanjutnya edit file auto load bagian model dengan menambahkan model booking dan model pinjam. Ini supaya model booking dan model pinjam itu selalu dipanggil atau selalu berjalan di dalam website itu. Berarti kita masuk di folder config, auto load, lalu masuk di model. Nah, di paling akhir nih ya, kita tambahkan parameternya di sini. Pakai koma, lalu pakai petik 1 ya. Model booking. Tidak perlu pakai ekstensi ya. Lalu model pinjam. Oke. Lalu kita save. Sudah, kita close lagi. Lakukan pengeditan pada file header pada bagian menu booking buku seperti pada script ini. Ini supaya nanti di bagian header itu nanti muncul satu menu ya, menu untuk booking. Nanti kita masuk ke view, lalu template user, header. Nah, di sini ya, berarti di sini kan booking bukunya baru seperti ini ya. Nah, kita edit nih. Ya, jadi yang diedit tuh yang tadi yang booking buku ya.
Nah, di sini ditambahkan Ahref-nya adalah ke booking ya, ke controller booking. Nav item, nah ini Ahref-nya kita tambahin $echo base URL dalam kurung booking. Oke, seperti ini booking. Ini untuk mengarahkan ketika diklik nanti ke halaman booking ya. Selanjutnya kita tampilkan di sini ada tag bold, tag B ya. Lalu kita ambil data ya. This model booking get data where temporary email no browse. Oke. Pakai tag B ya. Jadi tampilannya itu bold. PHP echo $this model booking get data where ya tadi functionnya get data where lalu parameternya di sini adalah tabelnya itu tabel temp. Parameter pertamanya tabel temp. Lalu parameter keduanya adalah array email user. Email user. Email usernya saya ambil dari sini ya. This user data email ya. This session user data email numbers pakai nomor. Oke, kurang ketik ya. Oke, jadi seperti ini. Ini nanti akan mengambil data dari tabel temporary berdasarkan email si user yang sedang login ya. Berapa jumlahnya yang ada di tabel temporary untuk menghitung data buku yang sudah di booking ya. Nah, seperti ini untuk pengeditannya. Kurang lebihnya seperti ini ya. Oke, sekarang kita save ya. Save. Selanjutnya, sehingga ketika tampil halaman home, maka data buku yang di booking akan muncul seperti ini. Oke, kita coba ya. Kita coba localhost / pustaka booking. Belum muncul ya, karena kita belum login. Sekarang kita login dulu. Kemarin saya udah bikin ya. Password salah. Lupa ya kemarin apa ya passwordnya. Coba lihat di data user emailnya. Oke, bentar ya. Masih salah. Saya daftar lagi aja lah ya. Ini saya hapus dulu. Nama lengkap John. Alamat Jakarta. Alamat emailnya seperti ini ya. Passwordnya yang gampang aja. Oke, setelah itu saya login. 1, 2, 3. Oke, nah ini sudah login ya.
Dan di sini muncul ya menu booking buku, dan di sini ada 0 ya. 0 itu artinya booking bukunya masih kosong. Nah, nanti kalau kita udah booking, nanti di sini jumlahnya akan bertambah. Oke, ya. Jadi kita udah jadi nih untuk menampilkan berapa data booking yang sudah kita booking ya. Gitu. Kita lanjutkan. Membuat controller booking. Berarti kalau bikin controller di mana? Di folder controller. Nah, di sini kita bikin new file booking.php. Nah, seperti ini ya. Oke, kita ambil scriptnya. Kita rapihkan dulu ya. Oke, ini sudah selesai ya. Namun di sini masih ada error nih.
tanda strip kurang ya. Terus nah di sini nih menurut saya ini ada yang salah ya. Karena kita mau ngambil raw array itu kan satu data, itu tidak perlu pakai perulangan. Jadi for each-nya dihilangkan seperti ini. Ini udah benar. Nomor ya ini kurang strip juga nih. Terus ini kurang strip. Oke. Sambil dirapihkan lagi. Sama tadi kurang penutup ya. Mungkin masih ada terusannya sih nanti. Nah, sementara seperti ini dulu. Ini untuk booking ya. Nah, di sini ada public function construct ya, atau konstruktor, di mana metode konstruktor itu memanggil sebuah function check login ya, dan memanggil model booking dan model user. Harusnya di sini tidak perlu lagi dipanggil model booking dan model user ya. Kenapa? Karena model booking, model user, model pinjam, ya model buku ya, itu sudah masuk di autoload. Jadi tidak perlu lagi dipanggil satu persatu seperti ini. Jadi kita bisa hilangkan atau kita hidden aja seperti ini. Nah, tinggal cek login. Cek login itu kan kita belum bikin ya kalau nggak salah. Nanti kita cek. Nah, seperti ini untuk function bookingnya. Di save dulu. Lalu, nah di sini ada default time zone set. Ini supaya nanti ketika kita mengambil jam atau tanggal itu sesuai time zone-nya Asia Jakarta. Gitu. Karena biasanya kalau misalkan pakai tanggal server, misalkan udah di hosting nih, server kita ternyata ada di Jepang atau di mana ya. Nah, ternyata tanggalnya beda gitu. Nah, kita perlu mendeklarasikan time zone mana yang kita gunakan. Bisa caranya seperti ini. Kita lanjut lagi ke modul. Fungsi indeks pada controller booking adalah menampilkan data booking yang telah dilakukan oleh member. Di slot booking data booking. Berarti kita perlu membuat di sini view data booking. Nah, itu perlu kita buat. Kalau untuk header, modal, footer itu sudah kita buat sebelumnya. Ya. Jika sistem memeriksa tidak ditemukannya adanya buku yang dipinjam, maka sistem melakukan feedback berupa pesan tidak ada buku di keranjang gitu. Tidak ada buku di keranjang ya. Itu kalau nanti di data booking itu ya munculnya seperti itu, tidak ada buku di keranjang gitu. Nah, harusnya ini kita bikin view-nya dulu ya, view. Oh, nanti ya setelah ini. Oke lah. Kita ikuti modulnya, harusnya bikin view-nya dulu, nanti kita coba gitu ya. Tapi di sini kita bikin function lagi, namanya function tambah booking ya, masih di controller booking. Oke. Nah, ini karena saya udah tambahin kurung penutup terakhir ya, jadi ini harus di enter dulu. Oke, kita hapuskan dulu ya. Oke, kita rapikan dulu.
Oke, ya. Jadi ini kita sudah bikin function booking, tambah booking, ya. Jadi nanti ketika diklik booking, dia akan masuk ke tambah booking dengan mengambil segmen atau URL, ya. Segmen bagian ketiga dari base URL. Segmen ketiga itu sebagai ID bukunya. Lalu di select bintang from buku, where ID buku, untuk mengambil data-datanya, ya, seperti judul, ya kan, terus gambar, pengarang, penerbitnya, lalu dimasukkan ke temporary. Tapi dicek dulu nanti di tabel temporary, apakah sudah ada ID buku itu atau belum, ya. Kalau sudah ada berarti tidak ditambahkan. Select from temporary where ID user, nombrosnya. Select from booking where ID user, nombros. Kalau data booking lebih besar dari 0, berarti kalau ada user di tabel booking, dia akan menampilkan masih ada booking buku. Ya, ini ada pesan, ya, masih ada booking buku sebelumnya yang belum diambil. Ya, ambil buku yang di booking atau tunggu 1x24 jam untuk bisa booking kembali. Ya, jadi kalau ditemukan ada user di tabel booking, berarti dia sudah pinjam, tapi belum diambil. Nah, berarti nggak bisa pinjam lagi dong, nggak bisa booking lagi. Karena masih ada data atau buku yang belum diambil. Jika buku yang diklik booking sudah ada di keranjang, if temp itu berarti ini, model booking get where, ya. Kalau lebih dari 0 berarti ada 1, ya. Nanti dia akan munculin pesan, buku ini sudah ada booking, ya. Itu. Jadi udah di booking punya gitu. Lalu dia redirect lagi ke home. Jika buku yang akan di booking sudah mencapai 3 item, if temp user sama dengan 3, akan muncul pesan di sini, booking buku tidak boleh lebih dari 3, ya. Berarti di sini maksimal pembatasannya adalah 3. Lalu membuat tabel temp jika belum ada. Create temp, lalu insert data ke temporary dengan memberikan datanya di variable isi ini. Dan memberikan pesan di sini buku berhasil ditambahkan ke keranjang. Dan redirect ke home lagi. Nah, itu ya cara bacanya. Kita save dulu, lalu kita lanjutkan lagi. Ini biar agak cepat. Pada fungsi tambah booking, dilakukan pengecekan jumlah buku yang telah di-booking. Jika buku yang di-booking sudah 3, maka member tidak bisa melakukan proses booking kembali. Nah, ini untuk pengecekannya di sini. Sistem akan membuat tabel temporary jika pada database belum ditemukan tabel temporary. Lalu menyimpan data ke dalam tabel tersebut. Ini ya untuk fungsinya untuk menyimpan data, ya, tabel temporary. Pada saat menu booking diklik, maka menampilkan data booking seperti ini, ya, nantinya. Nah, untuk membuat halaman tersebut, buatlah sebuah view baru dengan nama data booking. Kita simpan di dalam folder view booking. Oke. Masuk lagi ke Visual Studio Code-nya, masuk ke view. Lalu kita bikin folder, ya, di sini. Klik view. Lalu new folder. Booking. Nah, seperti ini, ya, booking. Lalu data booking, ya. Diklik bookingnya dulu, terus create new file, data script booking.php. Oke, ini untuk membuat tampilan bookingnya, ya. Lalu kita ambil scriptnya di sini.
selesai ya. Nanti tinggal dirapihkan saja. Oke, kita rapihkan dulu ya. Rapihkan dulu ini. Masih berantakan.
Ya, ini kita sudah bikin view data bookingnya ya, sudah saya rapikan juga. Jadi di sini nanti kita akan bikin tabel, ada kolomnya nanti ada nomor, buku, penulis, penerbit, tahun, pilihan. Lalu di dalam tabel itu akan berisi data yang kita klik booking tadi ya. Nah, nanti akan ada perulangan ya karena datanya bisa lebih dari satu. Makanya di sini dibutuhkan for each. For each $temp as $T itu nanti diambil dari tabel dari booking ya. Nah, di sini ada temporary. Nah, di sini nih. Data temporary itu mengambil data dari tabel temporary ya. Apa saja ada image, judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, nama ID buku ya. Nah, ini karena dia sifatnya itu result array itu dia menghasilkan sebuah array. Maka kita bisa gunakan perulangan ya, for each khusus perulangan array. Dialiaskan untuk mengambil value-nya ya, sebagai $T. Jadi $temporary alias $T. Lalu $T ini langsung bisa kita ambil value-nya seperti image, penulis, penerbit itu nanti dia akan berulang ya gitu. Save ya, setelah kita save coba kita lihat di sini. Pada view data booking terdapat dua tombol lanjut booking baru dan selesai booking. Untuk tombol lanjut booking baru, sistem akan mengarahkan ke controller awal home untuk melanjutkan booking baru. Di sini ada dua tombol ya, ini lanjutkan booking baru sama selesaikan booking ya. Kalau lanjutkan booking baru dia hanya back aja gitu. Tapi kalau selesaikan booking itu dia menuju ke controller booking, metode booking selesai dengan membawa ID user ya, session data ID user. Selesaikan bookingnya itu. Oke, sekarang kita coba dulu ya. Dari loop dulu. Lalu saya klik booking ya, coba ya. Buku berhasil ditambahkan ke keranjang. Dan di sini booking bukunya bertambah 1. Kalau kita klik, nah di sini ada error ya. Uno kolom bo.id. Ada di select bintang from booking, join booking detail. Nah, di sini ya ada yang salah. Di booking ya, booking. Berarti di sini di model booking ya, kalau nggak salah di model booking. Saya save aja dah. Nah, di sini bo.id user itu harusnya bukan bo ya. Booking ya, booking ID user. Coba kita cek di database-nya. Booking ada ID user, ada ya. Oke, berarti di tabel booking ya. Bukan BO saja, tapi booking. Save. Coba kita refresh ya. Nah, di sini muncul ya. Ada gambarnya, ada penulis, penerbit, tahun, sama pilihan. Biar tampilannya lebih rapi, mungkin di data buku ini kita setting ini ada no web ya. Kita bisa kasih width aja sih ya. Misalkan 80.
kecil sekali ya. Oke, kita back aja. Oke, nggak apa-apa. Yang penting jadi dulu ya. Di sini ada tampilan gambar bukunya, penulis sama penerbit, lalu tahun. Nah, di sini ada pilihan nih. Pilihannya masih belum muncul. Berarti di sini ada salah. Outline primary ya. Masih ada salah juga. Plus button outline primary. Oh, harusnya di sini. Oke, jadi di sini ada tampilan tong sampah untuk menghapus ya. Lalu di bawah sini ada dua button, lanjutkan booking buku dan selesaikan booking. Kalau lanjutkan dia back lagi sini. Kalau kita klik selesaikan berarti dia selesai pinjamnya. Gitu. Tinggal ngambil buku. Ya, hasilnya akan seperti ini ya, teman-teman. Lalu di sini sedangkan tombol selesaikan booking, sistemnya mengarah ke fungsi booking selesai yang ada di controller booking. Ya, coba kita cek controller booking, function booking selesai. Belum ada ya, belum dibuat. Nah, kita harusnya bikin booking selesai ya. Booking selesainya mana ya? Function booking selesai. Ya, belum ada ya. Coba kita ke bawah lagi. Harusnya ada function booking selesai. Di pertemuan 5, Pak. Ya, berarti nanti ya, setelah pertemuan ini ya, berarti pertemuan ini tidak sampai ke booking selesai ya, hanya sampai ke tampilan keranjang ya, keranjang bookingnya. Oke, kita lanjutkan. Berarti di sini udah benar, tinggal kita bikin function hapus booking ya. Ketika diklik tombol tong sampah ini, nanti dia akan menghapus data yang ada di keranjangnya. Oke, kita ambil dulu skripnya. Masukkan di controller booking, kita taruh di bagian bawah. Oke, ini ada kurung penutupnya lagi ya. Nah, tinggal kita rapikan. Ya, ini untuk function hapus booking ya. Jadi
hapus booking akan mengambil segmen di ketiga segmen ya. Di segmen udah pernah saya jelasin. Nah, di segmen itu ada ID bukunya. Lalu untuk ID usernya diambil dari session, ya, session ketika dia login. Lalu akan menghapus data di tabel temporary. Nah, di sini menggunakan function yang ada di model booking ya, delete data, where-nya itu ID buku sama dengan ID buku ya, koma, temp ini nama tabelnya. Lalu di sini dibuat variabel lagi, variabel kosong namanya, $kosong. This DB query select from temp where ID user nomros ya. Jadi untuk menghitung apakah ada data di tabel temporary dengan ID user tersebut gitu ya. Jika lebih dari satu berarti kosong, dia akan menampilkan pesan tidak ada buku di keranjang ya. Tapi kalau ada else, kebalikannya dia akan reload ya, atau refresh ke tampilan booking gitu. Kita save ya. Terus kita coba buktikan ya apakah berhasil atau tidak. Ini saya refresh dulu. Lalu kalau saya klik hapus, tidak ada buku di keranjang ya, dan dia back ke home. Kalau kita klik buku booking buku kosong ya. Nah, harusnya di sini tuh muncul ya, tidak ada buku yang dipinjam ya, harusnya ya. Coba kita cek lagi di index booking. Nah, di sini nih. This model booking show temp nomros if DTB lebih kecil dari 1. Pesannya itu tidak ada buku di keranjang dan dia redirect ya, harusnya redirect ya di sini. Redirect. Tapi ini nggak berfungsi ya. ID user di session user data model booking show temp. Coba kita cek show temp. Coba get temp where di sini ya. This model booking show temp where-nya ID user nomros. If DTB lebih kecil dari 1 artinya 0, set session data. Redirect BSR. Coba kita cek di tabel temporalnya. Nah, di sini temporalnya ada ya, ada buku. Kemungkinan ini enggak. ID usernya 3 ya. Harusnya sih ini enggak. This model buku show temp ID user $ID user nomros. Coba saya balik ya. Redirect juga ya. Kayaknya ada yang nggak bekerja ya. Show time-nya ya, mungkin show time-nya nggak bekerja. Coba saya bikin
Oke, ini saya coba modifikasi ya. Nah, harusnya seperti ini ya. Jadi kalau diklik booking buku, dia muncul tidak ada buku di keranjang dan dia back ke halaman awal. Nah, berarti di show theme ini dia tidak berjalan. Mungkin bisa pakai model ya. Di model booking, get where. Nah, get where. Ya, ingat ya teman-teman, itu aja perubahan. Lalu saya aktifkan lagi yang lain. Nah, seperti ini. Jadi kalau diklik booking buku, kalau memang belum ada buku yang di booking, dia akan munculin tidak ada buku di keranjang. Coba kita klik booking. Lebih dari satu ya. Coba. Terus kalau booking bukunya itu udah ada di dalam sini ya. Nah, tadi yang ini ya. Nah, buku ini sudah ada bookingnya. Berarti sudah ada di tabel booking. Terus kalau kita hapus satu, nah dia masih tetap nampilin di tabel booking. Nah, jadi untuk tampilan bookingnya seperti ini, prosesnya juga seperti itu ya. Jadi di coding ini udah saya jelasin juga. Lalu untuk tambah booking ini tadi ya, jadi yang ditambahkan itu ada di variabel isi. Oke. Hapus booking juga sudah. Kita lanjutkan pada script tersebut terdapat perintah untuk menghapus data booking. Nah, di sini ada tadi ya untuk mengarahkan ke halaman page URL sama balik lagi ke halaman booking ya. Kalau misalkan di tabel time itu ada data, dia ke tabel booking, kalau tidak ada ya, tidak ada buku di keranjang. Nah, hasilnya seperti itu ya tadi. Dan tugas di pertemuan 4 ini adalah mengerjakan materi di pertemuan 5 ya, yaitu membuat halaman lihat keranjang, peminjaman, dan selesai booking. Jadi di halaman pertemuan kelima ini, minggu depan ya, itu nanti membuat halaman lihat keranjang, peminjaman, dan selesai booking. Jadi ada halaman detail sebelum check-out. Gitu. Nah, seperti ini ya. Terus ada juga semacam bukti ya, bukti kalau kita sudah minjam. Nah, itu nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan ini silakan diselesaikan dulu sampai dengan tampilan ini ya, tampilan bukti. Lalu kita juga bisa melalui halaman detail buku ya. Nah, ini juga sama ya, kalau harusnya ketika diklik booking ini harusnya bisa juga. Oh, bisa ya, berarti udah tidak ada masalah. Baik, mungkin sampai di sini ya penjelasan saya tentang materi pertemuan 4 ini. Tadi saya sudah jelasin cara membuat model booking, model pinjam ya, walaupun model pinjamnya masih belum dipakai ya, nanti dipakainya pertemuan selanjutnya. Lalu ada di sini tampilan view data booking, itu ada di folder booking ya, jadi harus bikin foldernya dulu, lalu bikin file data booking, lalu bikin controller booking ya, ini controller booking, jadi ini mengarah ke controller booking. Di dalam controller booking itu ada function index, ada tambah booking, sama hapus booking ya. Dan tadi diperhatikan juga editan-editan yang saya lakukan ya, seperti menambahkan script dan merapihkan source code-nya, karena mungkin nanti kalau di copy paste akan tidak muncul gitu. Nah, nanti juga diperhatikan itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sampai di sini. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, ada pertanyaan? Jelas, Pak. Angelita, jelas ya? Oke. Yang lain, LD ada nggak LD? Oh, LD udah keluar ya.
Leni, gimana? Oke, ya. Saya anggap kalian sudah memahami apa yang saya sampaikan dan nanti bisa dipraktekkan ya, seperti yang tadi saya praktekkan dan berhasil ya. Tentu tidak semulus itu, artinya ada perubahan-perubahan di modul ya. Jadi kalau kalian hanya mengikuti modul mungkin akan sedikit bingung ya kalau tidak melihat apa yang saya lakukan ini gitu ya. Itu. Jadi makanya saya buat rekaman ini supaya nanti teman-teman bisa melihat apa saja yang perlu diubah di dalam modul itu ya, karena modul tidak 100% benar. Pasti ada error. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan di pertemuan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, pertemuan 5 ya. Dan tidak terasa ya, saya sudah menjelaskan dari jam 3 sampai jam setengah 5 ya, berarti 1 jam setengah untuk materi pertemuan keempat ini selesai ya. Jadi kalau kalian ngerjain sejam setengah selesai. Ya kalau tidak diganggu dengan yang lain-lain ya, jadi fokus aja untuk mengerjakan itu 1 jam setengah selesai. Gitu. Baik, itu saja. Terima kasih yang sudah mengikuti live session ini, Angelita, Leni, dan Heldi tadi ya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.